adalah profil jasa marga. Jasa marga adalah suatu badan usaha milik negara di Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1978 berdasarkan Akta Nomor 01, setelah jalan tol pertama yang menghubungkan Jakarta Bogor selesai dibangun. Sebagai perusahaan jalan tol pertama di Indonesia, dalam membangun dan mengoperasikan jalan tol saat ini, Jasa Marga adalah pemimpin dalam mengelola lebih dari 531 km jalan tol atau 76% dari jalan tol di Indonesia. Jasa Marga telah mengelola jalan tol di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya Sumatera Utara, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Anak usaha. Jasa Marga sebagai penyedia jasa jalan tol terbesar di Indonesia memiliki anak usaha yang mampu mendukung jalannya bisnis. Inti perusahaan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama usaha jalan tol meliputi PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, PT Marga Sarana Jabar, dan PT Transmarga Jateng. Yang kedua, usaha bukan jalan tol. Usaha ini dikembangkan dalam rangka mengoptimalkan aset untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder, meliputi PT Jasa Layanan Pemeliharaan, PT Jasa Marga Properti, dan PT Jasa Marga Toll Road Operator. Visi dan misi dari PT Jasa Marga Tbk. Yang pertama yaitu visi. Menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu misi. Misinya yaitu yang pertama, memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional. Yang kedua, mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima. Yang kelima, mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmoni. Tujuan jangka panjang. Kerangka arahan strategis perseroan untuk 5 tahun ke depan 2021 sampai dengan 2025 adalah balancing the growth and financial sustainable to build GSMR resilience, yang akan dicapai melalui 4 strategi dan tema kunci yang meliputi 1. Improve business and operational efficient. Yang kedua, carefully select new tools, route project or investment. Yang ketiga, refocus the relate business portfolio. Dan yang keempat, asset recycling. Strategi dan kebijakan strategis jasa marga. Yang pertama, adanya pembenahan human capital atau modal insani untuk transformasi bisnis. Human capital dilakukan dengan meluncurkan Internet of Things Laboratory sebagai pusat riset dan pengembangan inovasi untuk mendukung bisnis perusahaan di masa depan. Human capital dilakukan dengan GM Click dan GM Talk. GM Click digunakan untuk karyawan dan GM Talk untuk pelanggan. Dalam memastikan pengelolaan human capital berjalan lancar, perusahaan menetapkan sejumlah target, yaitu 1. Melakukan transformasi organisasi secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedua adalah penyiapan talenta-talenta untuk meningkatkan kompetensi, khususnya pada lini pengoperasian. Dan yang kedua, adanya pengembangan kapabilitas dengan teknologi melalui pembelajaran daring GM Talk dan aplikasi GM Click. Dengan memanfaatkan aplikasi GM Click, karyawan jasa marga dapat mengakses berbagai macam konten pembelajaran, mulai dari yang berbentuk soal hingga audio dan visual melalui smartphone masing-masing. Selain itu, aplikasi GM Click juga memiliki fitur Learning Wallet. Dengan fitur ini, karyawan diberikan budget oleh perusahaan agar dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Kemudian, GM Talk merupakan pembelajaran secara daring
melalui platform telekonferensi atau melalui platform YouTube sebagai edukasi untuk masyarakat dan pelanggan atau pengguna jasa marga. Kemudian yang terakhir adalah adanya mekanisme rangkap jabatan direksi anak perusahaan. Kemudian penataan administrasi operasional maupun pendukung, serta adanya peningkatan layanan dengan penerapan teknologi di tol. Strategi jasa marga. Yang pertama adalah strategi di bidang operasional. Jasa marga melakukan pemeliharaan dan pengoperasian berbasis teknologi dengan konsep cost leadership dan operational excellence. Strategi dalam pengembangan teknologi pengoperasian dan pemeliharaan meliputi 1. Percepatan penerapan single lane free flow. Yang kedua, percepatan penerapan automatic vehicle classification. Yang ketiga, pemasangan weight in motion untuk mengurangi kendaraan overdimension dan overload. Yang keempat adalah pengembangan pusat informasi. Dan yang kelima adalah penggunaan motorway incident detection and automatic signaling untuk lalu lintas. Strategi yang kedua adalah strategi dalam pengembangan usaha. Jasa Marga Group melakukan beberapa langkah untuk mengembangkan usahanya. Yang pertama, dengan menargetkan penambahan konsensi jalan tol baru yang layak. Yang kedua, dengan penyelesaian pembangunan jalan tol yang ada untuk mendukung percepatan pembangunan. Dan yang ketiga, melakukan pengembangan bisnis melalui anak perusahaan yang meliputi 1. Pengembangan TCD dan TOD seperti kawasan residental, perkantoran, dan mixed-use development. Yang kedua, dengan pengembangan rest area. Yang ketiga, pengembangan iklan dan utilitas dengan ROW. Kemudian yang keempat, pengembangan building management dengan optimalisasi aset Jasa Marga Group. Strategi yang ketiga adalah strategi dalam organisasi dan human capital. Dalam rangka mendukung transformasi perusahaan berdasarkan sasaran dan strategi perusahaan dalam mengembangkan bisnis, perusahaan terus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian struktur organisasi grup jasa marga, baik pada induk maupun anak perusahaan di level makro dan mikro, guna mengidentifikasi aksi percepatan bisnis yang dilakukan perusahaan. Strategi yang keempat adalah strategi di bidang keuangan. Dalam rangka menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan dan stabilitas kondisi keuangan, serta rasio covenant yang dipersyaratkan kreditur, kebijakan strategis di bidang keuangan dilakukan melalui perolehan pendanaan yang sesuai dengan karakteristik proyek dan dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan yang dilakukan dengan perhatikan stabilitas finansial jangka panjang. Kemudian, perusahaan juga melakukan upaya refinancing di anak perusahaan lini bisnis konsensi jalan tol, serta melakukan aksi korporasi pendanaan untuk mengakomodir ekspektasi pemegang saham dan memperkuat struktur pemodalan sebagai upaya mendukung investasi pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian, perusahaan juga melakukan beberapa langkah, yaitu dengan melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan dan surat berharga komersial di level induk, kemudian penyesuaian pembayaran pokok pinjaman kredit investasi dengan proyeksi cash flow di level anak perusahaan, dan yang terakhir dengan divestasi saham milik perusahaan di anak perusahaan untuk memperkuat struktur modal. Dan yang terakhir adalah strategi di bidang pemasaran. Dalam strategi di bidang pemasaran dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pengembangan jalan tol. Jasa Marga berupaya mengembangkan bisnisnya dengan memperluas konsensi ruas tol baru untuk meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang. Kemudian di bidang pengoperasian jalan tol, perusahaan melakukan pengelolaan pengoperasian jalan tol yang dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM.
Dalam pengoperasiannya, Jasa Marga menggunakan alat elektronik untuk menunjang operasional dan pengelolaan transaksi non-tunai di jalan tol. Jasa Marga juga menyusun strategi dengan melihat kebutuhan pengguna jalan dan peluang yang inovatif. Kemudian yang ketiga, strategi di bidang pemeliharaan jalan tol. Jasa Marga melakukan berbagai inovasi untuk memberi nilai lebih bagi efisiensi biaya pemeliharaan bagi perusahaan. Dengan adanya pengembangan teknologi, Jasa Marga dapat menyusun program pemeliharaan jalan tol dengan tepat dan biaya yang optimal. Kemudian, yang terakhir adalah di bidang pengembangan usaha prospektif. Perusahaan berupaya untuk memaksimalkan digital marketing sesuai era 4.0, bekerja sama dengan agen-agen penjualan, serta aktif untuk bertemu dengan investor ataupun buyer potensial dengan memperkenalkan prospek usaha dari bisnis yang dijalankan perusahaan. Pencapaian atas strategi yang diterapkan oleh PT Jasa Marga. Strategi yang telah diterapkan oleh PT Jasa Marga untuk mempertahankan posisi sebagai leader operator jalan tol di Indonesia. Penentuan strategi ini dianalisis dengan menggunakan dimensi-dimensi strategi bersaing Porter yang nantinya digunakan untuk memetakan strategi generik perusahaan. Dimensi-dimensi yang dipilih berkaitan dengan industri jalan tol di Indonesia yaitu yang pertama posisi biaya, yang kedua spesialisasi, yang ketiga kemampuan finansial, dan yang keempat hubungan dengan pemerintah. Dalam kaitannya, operator jalan tol di Indonesia dengan strategi generik Porter dapat digambarkan ke dalam sumbu X dan Y. Sumbu mendatar X merupakan sumbu competitive advantage yang terbagi menjadi dua, yaitu spesialisasi atau proyek tertentu versus posisi biaya. Kemudian sumbu tegak Y merupakan sumbu competitive scope yang terbagi menjadi dua, yaitu nasional versus lokal. Kelompok operator tol BUMN akan berada di tingkat strategi yang tinggi dengan keunggulan strategi yang juga tinggi. Kelompok ini bermain di tingkat nasional dan strategi yang dilakukan posisi berbiaya rendah. Dengan keunggulan dimensi strategi yang dimiliki, kelompok ini akan mampu bersaing mendapatkan proyek-proyek yang ditawarkan meskipun membutuhkan pendanaan awal yang besar. Akan tetapi, keleluasaan yang dimiliki perusahaan pada kelompok ini justru dimanfaatkan hanya untuk memilih proyek-proyek yang mempunyai prospek di masa mendatang. Kelompok operator tol swasta berada pada tingkat strategi yang tinggi walaupun tidak memiliki keunggulan strategi yang tinggi. Perusahaan yang berada pada kelompok ini mempunyai dimensi strategi yang terbatas, sehingga menyebabkan perusahaan sulit untuk mencapai dimensi strategi posisi biaya rendah. Oleh sebab itu, perusahaan yang berada pada kelompok ini lebih cenderung untuk memilih proyek-proyek tertentu atau spesialisasi, terutama dengan biaya investasi yang rendah. Hasil dari pemetaan strategi generik Porter didapat bahwa strategi bersaing yang diterapkan PT Jasa Marga yaitu keunggulan biaya menyeluruh atau overall cost leadership. Tingkat pengalaman yang tinggi dalam mengelola jalan tol ditambah kemudahan akses untuk mendapatkan modal membuat PT Jasa Marga dapat dengan leluasa memainkan perannya dalam skop yang lebih luas atau nasional. Oleh sebab itu, proyek-proyek pengembangan jalan tol yang memiliki prospek terutama yang berada di daerah-daerah dengan nilai ekonomis tinggi, yaitu daerah Jabodetabek dan Surabaya, menjadi target utama PT Jasa Marga. Komparasi hasilnya dengan hasil industri. Evaluasi dari strategi bersaing PT Jasa Marga dilakukan dengan melihat capaian-capaian yang telah ditargetkan,
Besarnya capaian akan dijadikan penilaian seberapa efektif dari strategi bersaing yang diterapkan oleh PT Jasa Marga selama ini. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, berlaku ketentuan-ketentuan yang mendasar terkait dengan peran PT Jasa Marga, yaitu antara lain: PT Jasa Marga hanya menjadi operator dan harus memiliki konsesi atas ruas-ruas jalan tol yang dioperasikan. Kedudukannya sama dengan operator swasta. Untuk memperoleh konsesi BAR, maka PT Jasa Marga harus mengikuti tender investasi jalan tol yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jalan Tol. Pada tahun 2005, PT Jasa Marga mengajukan usulan konsesi atas 13 ruas jalan tol yang sampai dengan saat itu dioperasikan. Setelah melalui proses negosiasi, pada bulan Juni 2006 memperoleh konsesi 40 tahun atas masing-masing 13 ruas yang dioperasikannya yang berlaku sejak 2005. Secara keseluruhan, saat ini PT Jasa Marga telah menguasai 78% dari total panjang jalan tol yang ada di Indonesia dan tersebar di kota-kota besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sesuai dengan strategi yang diterapkan untuk menguasai daerah dengan nilai ekonomis tinggi, pada tahun 2006 PT Jasa Marga berhasil memperoleh konsesi jalan tol baru, yaitu Bogor Ring Road 11 km, Semarang Solo 75,7 km, dan Gempol Pasuruan 32 km. Selain itu, untuk memperkuat posisi perusahaan di industri jalan tol sesuai visi dan misi, PT Jasa Marga pada bulan Juni 2009 menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan konsorsium yang sebelumnya dibentuk sebagai pemegang konsesi Jalan Tol Cengkareng Kunciran 15,2 km dan konsorsium pemegang konsesi Jalan Tol Kunciran Serpong 11,2 km yang merupakan bagian Jakarta Outer Ring Road. Pendirian konsorsium ini pada awalnya bertujuan untuk efisiensi pelaksanaan proyek, baik dari segi keuangan maupun operasional. PT Jasa Marga dari bulan Januari 2008 hingga Juni 2013 memberikan jasa technical assistance untuk pembangunan dan pengoperasian infrastruktur di bawah New Kolkata International Development Project di India. Penyediaan konsultan profesional untuk pengoperasian jalan tol dan jembatan ini menggunakan personel sebanyak 7 orang. Penilaian kelompok kami terhadap strategi, implementasi, dan pencapaian perusahaan. Menurut kelompok kami, perusahaan dalam menjalankan strategi terutama pada bidang operasional dengan mengembangkan teknologi pengoperasian seperti SLFF, AVC, dan WIM. Perusahaan Jasa Marga memberikan arahan terkait pengembangan teknologi informasi untuk memperkaya kompetensi internal Jasa Marga. Terkait COVID-19 ini, perusahaan juga memfasilitasi karyawan agar tetap dapat bekerja dari rumah dan menggunakan VPN sehingga proses bisnis perusahaan tetap berjalan dengan baik. Dari aspek keuangan, pada tahun 2020 pendapatan usaha perusahaan terkoreksi sebesar 12,71%. Hal ini dikarenakan turunnya volume kendaraan yang melintas sebagai dampak dari kebijakan PSBB di berbagai daerah. Di tengah masa pandemi ini, Jasa Marga masih dapat mencapai kinerja yang baik, walaupun cukup terkendala. Namun secara umum kinerja operasional perusahaan berjalan dengan baik. Perusahaan sangat memperhatikan karyawan dengan melakukan pengembangan karyawan berbagai bidang. Penggunaan teknologi Jasa Marga juga dilakukan secara maksimal sehingga operasi perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Usulan terkait penilaian terhadap strategi, implementasi, dan pencapaian perusahaan yang telah kami lakukan. Di antaranya, yang pertama, memaksimalkan televisi sebagai sarana pemasaran dan edukasi masyarakat terkait fasilitas dan mobilitas di jalan tol. Yang kedua,
melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait bidang masing-masing baik untuk kondisi saat ini atau masa yang akan datang. Yang ketiga, memberikan arahan mengenai teknologi informasi yang digunakan agar masyarakat dapat menggunakannya dan memahami aturan dalam menggunakan jalan tol atau tidak melanggar aturan. Kesimpulan, Jasa Marga adalah suatu badan usaha milik negara di Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1978 dengan visinya menjadi perusahaan jasa jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan dengan misi salah satunya memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai secara profesional. Strategi dan kebijakan strategis dari Jasa Marga sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Implementasi dari strategi Jasa Marga juga maksimal, terbukti dengan semakin baiknya pelayanan dan operasional perusahaan yang efisien. Jasa Marga sangat mementingkan perkembangan teknologi. Teknologi yang dikembangkan Jasa Marga terbukti dapat memajukan pelayanan dan mencerdaskan karyawan serta pengguna pelayanan Jasa Marga. Dengan beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga mencapai suatu pencapaian perusahaan untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang.